Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah hasil akhir dari seri tutorial kita pertama, yaitu tutorial membuat desain dan gambar arsitektur menggunakan software open source. Jadi di sini kita menggunakan tiga software open source ya, untuk menghasilkan apa yang menjadi gambar kita dalam display ini ya. Kita menggunakan software paling pertama untuk modeling itu FreeCAD. Di FreeCAD kita membuat gambar 3D-nya seperti ini, kemudian kita proyeksi menjadi gambar 2 dimensi ini, kemudian kita edit sedemikian rupa menjadi satu bentuk gambar kerja yang detail. Ini sebenarnya sebagian dari layarnya kita hidden, jadi tidak terlihat di sini, tapi ini adalah satu proyek gambar yang lengkap. Dari sini kita layout di Text Draw, jadinya seperti ini, kita buat cop dan lain sebagainya. Kemudian ini di save dalam bentuk PDF ya, di save dalam bentuk PDF yang akhirnya nanti diekspor jadi gambar akhir seperti ini ya, dalam bentuk JPEG atau JPEG ya. Software kedua yang kita gunakan, jadi di file FreeCAD kita ini kemudian kita ekspor ya ke bentuk file DAE ya, atau Volada file. Ini kemudian kita edit di Blender. Jadi kita import masuk di Blender, dan di Blender kita lakukan sedikit pengeditan. Nanti finishing itu lebih banyak kita eksekusi dengan software JMP atau GIMP ya. Di Blender sendiri apa yang kita lakukan adalah setelah mengimport masuk file DAE kita, kemudian yang kita lakukan adalah mempersiapkan kamera, kemudian mengatur pencahayaan atau lighting, kemudian men-setup atau mengaplikasikan material-material yang kita inginkan pada bangunan kita atau model 3D kita. Kemudian setelah itu kita produksi dengan merender file yang kita inginkan. Hasil render dari Blender ini kemudian kita edit di GIMP. Jadi dalam bentuk mentahnya ya, saya tunjukkan bentuk mentahnya. Jadi seperti ini ya file mentahnya. Ini adalah hasil produksi dari Blender. Jika teman-teman perhatikan di sini, kita tidak banyak mengeksplorasi material dari Blendernya seperti jalan, rumput, cardboard dan yang lainnya. Ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari workflow-nya. Di sini kita menginginkan workflow yang lebih mudah, lebih ringan tepatnya dengan CPU atau laptop yang lebih rendah. Kita tahu untuk eksplorasi di Blender itu setidaknya membutuhkan spesifikasi yang cukup bagus ya, karena untuk setiap kali settingan dirubah, minimal kita merender untuk melihat hasilnya, atau kalau kita punya graphic card yang cukup bagus mungkin bisa langsung terpreview real time, dan itu cukup mahal. Jadi kita di sini menyederhanakan workflow-nya di Blender dan lebih banyak bekerja dengan menggunakan JMP. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini tampilan raw render kita cukup simpel, namun dalam JMP kita ada lebih banyak detail-detail dari gambar arsitektur kita. Nah, semua ini kita akan bahas dalam bentuk tutorial panjang lebar secara detail di channel-channel kita. Teman-teman bisa melihatnya ya, diantaranya adalah channel FreeCAD Indonesia. Ya, teman-teman bisa like atau follow page ini. Di sini kita juga men-share hasil-hasil video atau tutorial yang kita buat. Untuk sementara tutorial kita semuanya itu kita nguploadnya di Facebook kita ini, fanpage kita ini, Modul Rumah Minimalis 2019. Nantinya akan kita integrasikan ke channel masing-masing. Maksudnya FreeCAD nanti akan punya channel sendiri, GIMP juga punya channel sendiri, dan Blender juga punya channel sendiri. Di YouTube, di akun YouTube kita sebenarnya kita
sudah membaginya dalam bentuk channel-channel ya. Ini channel yang pertama, FreeCAD for Architecture. Di sini kita mengupload video-video tutorial atau pelajaran-pelajaran bagaimana menggunakan software FreeCAD ini. Kemudian ada Blender for Architecture dan yang lainnya ada GIMP for Architecture. Di sini video-video kita belum terupload semuanya ya di Blender ataupun di FreeCAD ataupun di GIMP, tetapi sampai saat ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan sangat banyak video ya. Hanya saja kita menguploadnya secara berkala. Jadi sekali lagi teman-teman bisa like, subscribe, atau follow fanpage kami atau akun-akun YouTube kami, dan semoga bermanfaat. Dan kita cukupkan untuk kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.